Kalau pengalamanku pribadi ya, dari aku lahir dan aku tahu ada QQ itu. QQ. Sebenarnya tuh memang nggak bikin orang nggak nyaman. Karena satu, sebenarnya dia manggil kita atau enggak. Terus kedua dia kan nggak kenal kita. Maksud dan tujuan dia apa? Kecuali dia memang tahu kita, dia panggil kita, nama kita gitu kan. Jadi menurut aku ini lebih ke arah teman-teman bayang kalau misalnya kita menghadapi situasi yang kita nggak nyaman terus-terusan. Ini arahnya kemana sih? Ke kesehatan mental kan ya. Jadi mungkin kita ada perasaan nggak nyaman, terus kita kayak merasa tidak layak. Kita tuh sebenarnya nggak boleh digituin, tapi kenapa gue harus digituin gitu. Banyak metode perkenalan lain yang lebih menghargai perempuan itu sebagai manusia kayak gitu. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Dan sekarang di episode 6 kita kehadiran ada Kak Natal dan Kak Novi. Halo. Halo Kak. Oke, kakak-kakak bisa perkenalkan diri dan juga komunitasnya gitu. Kenapa kakak-kakak bisa sampai ke komunitas ini dan bergiat gitu ya di komunitas ini? Silahkan. Aku Natalia Deborah, teman-teman boleh panggil aku Natal. Di bicara menstruasi sebenarnya awalnya dari keresahan ya. Karena waktu remaja itu kayaknya waktu mengalami pertama kali menstruasi itu sama sekali nggak ada arahan gitu. Jadi aku rasa ilmu yang aku punya sekarang aku mau bagikan ke masyarakat, khususnya teman-teman remaja, supaya pengalaman menstruasi mereka lebih menyenangkan. Gitu. Berarti fokusnya ke menstruasi aja atau? Iya, tapi sebenarnya kita akan bersinggungan juga sih. Pokoknya lingkupnya kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, baik. Salam kenal, aku Novi. Aku dari komunitas Lingkar Berdaya. Lingkar Berdaya itu sendiri merupakan komunitas dari berbagai identitas. Awalnya itu karena kita ketemu di acara interfaith, yang dimana kita ngerasa asik nih kalau kita dari berbagai latar belakang isu yang kita senangi dan mau kita dalamin buat satu komunitas yang tanpa memandang isu tertentu kayak gitu untuk mengembangkan apa yang dia tahu. Nah itulahnya latar belakang ada komunitas Lingkar Berdaya dan aku tergabung salah satu di dalamnya. Nah, sebenarnya episode ini sebenarnya akan banyak membicarakan tentang perempuan dan juga isu tentang kekerasan berbasis gender gitu. Dan aku sebenarnya tahu gitu ya kakak-kakak di sini itu juga penggiat gitu maksudnya di isu ini gitu. Aku mau membuka dengan sebuah data. Ini sebenarnya dari data dari Simfoni, Kementerian Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya, KPPA gitu. Jadi di 2014 teman-teman bisa akses datanya gitu. Jadi di situ dibilang pelecehan berbasis gender itu banyak menyasar perempuan dan jumlahnya sangat besar, 80% dan lebih gitu ya. Dan juga di sisi sebaliknya gitu, pelakunya itu kebanyakan adalah laki-laki dengan persentase 92% sekian gitu. Nah sebenarnya ngelihat prevalensi ini gitu ya, menurut teman-teman gitu ya sebagai perempuan dan sebagai pegiat komunitas gitu, teman-teman ngelihat kenapa gitu pelecehan ini banyak menyasar penyintasnya itu adalah perempuan gitu. Kalau dari pandanganku kenapa banyak menyasarnya itu perempuan, karena memang kita masih hidup di zaman yang menomorduakan perempuan kayak gitu. Jadi ada stereotip di mana bahwa perempuan itu lebih lemah dibanding laki-laki, yang dimana ketika case-nya itu ya ketika ada laki-laki dan perempuan gitu, walaupun secara fisik, misal kita bilang fisik gitu, dia mungkin anak kecil, laki-laki gitu, tapi dia akan berani melecehkan perempuan gitu, karena itu pola pikir yang tertanam di masyarakatnya kita bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Dan itu mungkin beberapa teman punya pengalaman kali ya gitu, ketika lewat masih anak SMP gitu, terus catcalling kita yang udah dewasa misalnya yang bekerja gitu, atau masih kalau kita lihat secara
fisik, misalnya bukan mau membandingkan, namun ketika dibandingkan secara postur tubuh gitu, mungkin lebih berdaya perempuan dalam artian misalnya posturnya lebih besar gitu, laki-lakinya lebih kecil gitu, tapi dia tetap akan bisa melakukan pelecehan, akan tetap bisa melakukan kekerasan karena tadi itu soal mindset. Nah itulah menurut aku sendiri kenapa masih banyak perempuan dengan latar belakang identitas, mau dia orang kaya, mau dia dari kelas menengah, kelas bawah gitu, dari ragam identitas lainnya, budaya, agama, itu sangat rentan terkena kekerasan ataupun pelecehan pelecehan terhadap perempuan karena tadi itu. Dan di mana masyarakat kita juga masih sering menyalahkan korbannya atau penyintasnya ketika dia menjadi korban, misalnya disalahin, ya sih keluar malam gitu, ya sih pakaiannya kayak gitu, ya sih cara dia berjalan gitu. Banyak hal itu dipersalahkan kepada perempuan. Yang ini juga membuat semacam excuse ke pelaku, dan ini jadi kayak impunitas. Oh nggak apa-apa dong gitu, aku melecehkan atau aku melakukan kekerasan karena itu adalah hal yang wajar dan normal, dan aku adalah laki-laki. Nah itu tadi mungkin relate-nya kenapa pelakunya juga banyak laki-laki kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal faktor-faktor pendukungnya gitu ya, kenapa pada akhirnya perempuan rentan gitu, maksudnya secara numbers gitu ya. Menurut kalian apa aja sih faktor, terutama eksternal ya gitu. Kan kalau misal internal kan ada misal orang-orang yang masih bilang, oh ini karena bajunya terbuka gitu ya misalnya, gitu faktor-faktor gitu. Tapi apa faktor lainnya yang teman-teman mungkin concern ke sana? Ya kalau misalnya kita ngeliat kasus, faktornya adalah ya belum ada aturan, belum ada hukum yang benar-benar berperspektif kepada perempuan gitu. Kita mulai dari ada kasus lapor, gimana nih penegak hukumnya sampai mana, benar-benar udah punya perspektif gendernya belum, udah bersama korban belum gitu. Jadi mulai dari tingkat awal aja kita udah miss, gimana kita bisa menyelesaikan kasus itu, bener nggak Kak Novi? Bener banget sih, kayak faktor eksternal paling, karena kita kan hidup di bernegara gitu ya, sangat penting kehadiran negara untuk memastikan bahwa perempuan itu mendapatkan, mungkin bukan hanya perempuan ya, tapi penyintas ataupun korban berbasis kekerasan gender itu mendapatkan haknya kayak gitu, mendapatkan keadilan. Namun nyatanya kan sampai saat ini pun ada UTPKS, pemerintah kita tidak serius untuk membuat peraturan turunannya. Dan ini sering jadi kayak balik lagi untuk pembenaran, gimana kan itu masih undang-undang dalam payung besar, itu belum diturunin kayak gitu. Dan selain itu juga seringan kayak gitu ya, dari faktor misalnya ajaran agama kayak gitu. Kita harus boleh lebih jujur lagi bahwa banyak banget ajaran agama yang lebih menekankan kepada perempuan untuk pasif kayak gitu. Dalam artian misalnya ketika secara berbusana kayak gitu, secara membenarkan, memakil dalil-dalil seperti boleh perempuan itu boleh dipukul gitu untuk membuat dia disiplin kayak gitu. Itu kan masih sering kita dengar kayak gitu. Dan ketika kita misalnya menggali lagi kekerasan terhadap perempuan di ranah personal gitu, misalnya kekerasan terhadap istri gitu, itu kan yang menjadi alasan yang sering diucapkan kayak gitu, ya dia kan istri saya kayak gitu, dia sudah jadi istri saya, itu yang menjadi pembenaran. Dan budaya-budaya yang seringan mungkin tidak berdampak pada kekerasan kalau dilihat gitu ya, misalnya soal sistem waris, karena dianggap dia perempuan, dia tidak boleh dapat waris, itu kan hal-hal kecil yang membuat posisi perempuan itu lebih lemah kayak gitu dibanding laki-laki gitu, yang tadi itu mendukung lagi, balik lagi pengkelas 2an perempuan yang membuat merasa pelaku kekerasan itu gitu, walaupun mungkin ya bukan hanya laki-laki tapi dominannya laki-laki, merasa dia boleh untuk melakukan kekerasan. Kayak gitu. Oke, jadi ada perspektif nilai yang di masyarakat, benar. Terus kemudian juga instrumen hukum itu penting ya gitu. Nah, tapi aku tadi penasaran gitu, kamu bilang UU TPKS gitu, misal itu masih payung hukumnya masih sangat general gitu. Menurut kamu harus teknis apa sih gitu ya turunannya gitu? Produk-produk seperti apa gitu misalnya yang diharapkan dari ya hukum kita?
Yang aku tahu ya, misalnya ketika ada pengaduan datang kayak gitu ke kantor polisi bilang dia mendapatkan pelecehan, ya mungkin yang paling tidak umum, bukan tidak umum sih, yang jarang dilapor, pelecehan non fisik misalnya di catcalling gitu. Terus datang ke kantor polisi bilang aku tadi di catcall berkali-kali oleh si ini gitu. Dia pelaku yang sama di titik ini kayak gitu. Dia selalu seperti menunggu saya di situ kayak gitu. Nah, APH itu sering bilang, APH itu aparatur penegak hukum, dia sering bilang bahwa itu nggak ada, itu bukan kriminal karena tidak terkena fisik kayak gitu, dan nggak ada undang-undangnya. Walaupun kita bilang misalnya ada undang-undang TPKS di pasal ini dan pasal ini gitu, yang dimana nanti akan dibilang itu belum ada. Aku juga kurang ngerti sistem hukumnya di kepolisian ini gimana, karena dia akan buat lagi ada turunan misalnya dari kementerian apa untuk mengatur ini menjadi part kebijakan mereka kayak gitu. Nanti yang dimana juga nanti dibilangin kayak itu belum bisa, belum ada kasusnya gitu, atau dibilang karena ini belum ada turunannya misalnya peraturan menteri, peraturan presiden gitu, itu masih payung hukum yang sangat umum di atas karena ada cuman undang-undang gitu ya, karena kan dia undang-undang gede yang dalam artian misal untuk penanganan korban harusnya dia ke unit PPA dulu, teknisnya bagaimana itu kan tidak ada di undang-undang TPKS. Itu belum dibuat misalnya, itu yang memang seharusnya pemerintah tuh lebih gesit bukan hanya buat undang-undang, karena undang-undangnya udah dibuat oleh DPR, kewajibannya pemerintah yang eksekutifnya tuh untuk menurunkan itu biar korban juga bisa terjangkau semua kebutuhannya kayak gitu. Misalnya ya kayak tadi polisi tuh juga bisa bilang ini akan sulit naik ke jaksa karena belum ada undang-undang turunannya kayak gitu. Di situ yang juga kadang kita miris ya gitu, ada undang-undang TPKS yang sangat progresif tapi sering jadi dipotong gitu oleh APH karena alasan-alasan seperti itu. Bisa jadi walaupun tuh memang di banyak kepolisian, kantor polisian atau sudah naik ke pengadilan bisa dipakai, tapi itu memang ya pandai-pandai pengacaranya, pandai-pandai pendampingnya untuk menegosiasikan itu kayak gitu. Itu jadi cukup jadi benturan ya sebenarnya ya. Kayak tadi misal kasus pelaporan aja bisa sangat teknis gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya kalau tadi ngomongin soal RUU TPKS gitu ya, sebenarnya bukan RUU ya, udah UU TPKS, maaf. Sebenarnya kan jadi instrumen yang dari dulu diperjuangkan gitu ya, tapi sebenarnya ini ternyata belum cukup gitu ya. Bahkan tadi misal kalau ngomongin catcalling gitu ya, itu juga sering dialamin gitu di tempat publik. Nah, masih berdasarkan data yang sama gitu ya, Simfoni punyanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024. Jadi ruang publik ini itu jadi faktor ketiga gitu, tempat pelecehan seksual gitu. Setelah sebelumnya ada domestik gitu, rumah tangga, terus habis itu ada lain-lainnya yang tidak terdefinisikan, terus baru ke ranah publik gitu. Nah, menurut teman-teman ranah public space gitu ya, ruang publik kita saat ini itu sebenarnya seberapa ramah sih gitu ya buat perempuan gitu? Atau mungkin teman-teman pernah menangani kasus atau menemukan kasus pelecehan seksual di ruang publik gitu? Kalau berdasarkan angka kan masih banyak ya. Jadi kalau menurut aku mulai dari diriku sendiri lah ya. Misalnya kita keluar ke rumah gitu kan, terus kita naik transportasi umum. Aku apresiasi sih kepada karena aku tinggal di Jakarta, jadi aku sehari-hari itu di Transjakarta. Mereka tuh udah lumayan cukup baik kalau menurutku ya, untuk kampanye, terus memberikan informasi kalau terjadi kekerasan seksual dan segala macam. Bahkan petugasnya punya baju yang tulisannya ada jelas nomor yang bisa dihubungi gitu ya. Kayak gitu. Tapi itu untuk transportasi yang memang diatur. Tapi kalau transportasi yang kayak angkot biasa, bahkan harusnya di situ ya yang sering rentan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya harus kolaborasi lah kalau misal kita mau bahas publik ya, khususnya entah itu di daerah, entah itu pusat. Kalau memang mau memberikan pencegahan ya harus komprehensif gitu. Harus semua, contohnya yang tadi aku bilang transportasi, ya harus semua transportasi tuh dikasih
warning gitu loh. Kalau memang ada, kita tuh bisa lapor. Itu jangan kita merasa ketika kita lagi di perjalanan, karena kita perjalanan ya udahlah gitu. Padahal kan itu sebenarnya hak kita untuk dapat keadilan. Kayak gitu sih dari aku. Ya. Ya, aku sepakat dengan Kak Natal juga ya gitu. Masih seringnya keamanan itu diperhatikan oleh perusahaan penyedia layanan transportasi publik. Nah, kalau perusahaan kan biasanya memang dia lebih tersistematis gitu, punya manajemen yang baik, misalnya kayak Transjakarta, kayak KAI, kayak gitu. Namun kan kita banyak mengakses tempat publik atau transportasi publik yang dia itu masih misalnya CV kayak angkot tadi kayak gitu ya, yang itu juga jadi memang sering kesulitan karena masih dianggap ini bukan hal yang serius kayak gitu. Bentuk-bentuk kekerasan non fisik yang seperti tadi misalnya pelecehan verbal itu dianggap kayak bercanda doang kok gitu kan. Dan pemerintah juga balik-balik lagi nih gitu, pemerintah nih gitunya aturan lebih aktif gitu untuk tidak hanya menggandeng Transjakarta untuk di Jakarta gitu ya, atau mungkin di tempat lain sudah ada perusahaan penyedia layanan daerahnya yang transportasi publik, coba kayak misalnya angkot gitu, beca kayak gitu, di mana mereka itu juga diberikan pemahaman bahwa menghargai orang itu bukan hanya dengan misalnya menjaga jarak. Itu kan yang sering masih diupayakan sekarang ya, dengan pemisahan, ada ruang perempuan gitu biar dia lebih aman, dan itu memang baik sebenarnya. Walaupun satu sisi itu jadi dilematis kayak gitu kan, karena dianggap spesial banget perempuan ada ruang khususnya, padahal nggak gitu coy gitu, nggak gitu konsepnya gitu. Ini masalah perspektif ya. Iya, ini masalah perspektif. Dan sebenarnya mungkin ya kita lebih pengen tidak ada ruang itu karena itu menandakan bahwa kita aman gitu kan. Nggak harus dikhusus-khususin, dikandang-kandangin, tapi untuk saat ini itu adalah langkah preventif. Lalu juga misalnya kalau kita lihat jalan trotoarnya kita ya memang gak ramah dengan siapa-siapa sih kayak gitu ya. Gak ramah, cuman ya itu kan kelihatan seriusnya ketika misalnya jalan trotoarnya lebih lebar, terus juga ada lampu jalannya, bukan hanya di jalan-jalan utama kayak gitu. Yang itu juga kan sangat berpengaruh. Aku lupa di mana, ada di negara mana yang mengurangi angka kekerasan pelecehan fisiknya itu dengan memasang lampu trotoar di tiap jalannya kayak gitu. Itu kan memang ya, kalau misalnya aku sebagai perempuan gitu, aku ketika pulang jalan kaki kalau aku tahu rumahku itu ada jalan yang gelap gitu, aku lebih baik memutar lebih jauh mencari jalan lebih terang. Itu secara psikologis gitu, dimana itu bisa jadi keacuan kita seserius apa sih pemerintah itu memperhatikan ruang publik yang aman untuk perempuan, dari pemasangan lampu jalan kayak gitu, trotoar yang lebih lebar kayak gitu. Untuk kan ya kita jadi tidak harus bersentuhan kayak gitu dengan pelaku kayak gitu, ataupun ketika kita mencari pertolongan tuh bisa lebih cepat gitu. Ya, sebenarnya ini adalah usaha-usaha untuk meminimalisir risiko gitu ya. CCTV mungkin salah satunya gitu ya, CCTV di ruang publik gitu. Ya. Terus kemudian usaha-usaha apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya? Mungkin tadi dari si penyedia jasa gitu, atau dari pemerintah gitu. Tapi kalau dari individu-individunya gitu, apa yang bisa kita lakukan di ruang publik? Tidak menjadi pelaku. Benar banget. Paling atas ya, tidak jadi pelaku. Itu yang pertama, tidak menjadi pelaku siapapun. Nah, aku punya misal kalau ngomongin soal isu perempuan gitu ya, misalnya isu sensitif dan mungkin nggak semua orang bisa punya perspektif yang sama gitu ya. Misal ada di internet gitu bilang, perasaan dulu zaman SMA gitu ya, aman-aman aja gitu, misalnya godain temen di kelas gitu ya, di QQ-in gitu ya, QQ gitu misal, atau ya catcalling itu adalah hal yang biasa gitu misal ya gitu. Nah, teman-teman gimana memandang perspektif dulu dan sekarang gitu ya? Menurut teman-teman apakah itu bisa dinormalisasi gitu ya? Terus habis itu gimana caranya biar itu tidak dinormalisasi? Boleh kan Nata? Kalau pengalamanku pribadi ya, dari aku lahir dan aku tahu ada QQ itu. QQ. Sebenarnya tuh memang nggak bikin orang nggak nyaman, karena satu sebenarnya dia manggil kita atau enggak. Terus kedua dia kan nggak kenal kita. Maksud dan tujuan dia apa, kecuali dia memang tahu kita,
dia panggil kita Oke. nama kita gitu kan. Jadi menurut aku ini lebih ke arah teman-teman bayang kalau misalnya kita menghadapi situasi yang kita nggak nyaman terusan. Ini arahnya kemana sih? Ke kesehatan mental kan ya. Jadi mungkin kita ada perasaan gak nyaman, terus kita kayak merasa tidak layak. Kita tuh sebenarnya gak boleh digituin, tapi kenapa gue harus digituin gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Ini suatu hal yang harus masyarakat pahami juga gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang membuat orang tidak nyaman tuh jangan dilakukan gitu. Iya sih, aku pun sepakat gitu ya kayak karena kayak poin tadi tuh aku tidak mau diperlakukan seperti itu gitu. Kenapa aku harus mendapatkan itu gitu? Itu kan kalau pakai perspektif sebagai perempuan gitu, dia merendahkan, dia tidak menghargai aku gitu sebagai seorang individu ataupun seorang manusia gitu. Kalau misalnya kita balik gitu, ketika dia yang di-QQ terus apakah dia akan nyaman gitu? Kalau misalnya dia bilang kayaknya zaman dulu tuh biasa, dan aku yang kayak sering dengar juga sih itu ya kan? Biasa ya zaman dulu, padahal bukan catcalling, QQ gitu kan. QQ ya mungkin pada masamu itu biasa karena kau adalah pelaku gitu, kau nggak ngerasain dampaknya gitu. Kau nggak ngerasain dampaknya ketidakamanan ketika kau mau lewat santai tanpa tujuan apa-apa gitu, tapi kau dipanggil-panggil dengan QQ atau cantik, atau mungkin pembenaran sering dibilang kan dipanggilnya cantik, kenapa harus tersinggung kayak gitu. Perlu pemahaman yang jelas juga gitu di tiap orang bahwa kita harus menghargai batas kayak gitu, batas. Jadi ketika aku merasa tidak nyaman gitu, itu harus dihargai. Kenapa gitu? Karena kau menyinggung diriku, atau misalnya kita bilang bersentuhan dengan diriku yang bukan bagian dari dirimu. Jadi tolong dihargai gitu. Walaupun mau kau bilang cantik gitu, mau kau bilang pujian lainnya gitu ya, yang dianggap pujian gitu dan dengan tanda kutip, itu harus benar-benar ditanyakan apakah memang penerimanya tuh merasa nyaman dengan itu gitu. Kalau tidak, ya akui bahwa perbuatanmu itu salah gitu. Jangan pembenaran dengan bilang kan itu pujian, itu kan tanda untuk akrab kan, sering gitu. Aku kan pengen kenalan gitu. Banyak metode perkenalan lain yang lebih menghargai perempuan itu sebagai manusia kayak gitu. Dan apakah ini boleh dinormalisasi? Kalau misalnya pakai perbandingan dulu dan sekarang, kalau ini memang adalah hal normal yang diterima oleh semua orang, kenapa di saat sekarang ini menjadi masalah? Itu kan pertanyaan reflektif juga ya kepada orang yang sering, orang dulu nggak apa-apa kok. Kalau itu dulu nggak apa-apa, kenapa sekarang jadi masalah gitu? Apa yang terjadi sekarang itu adalah latar belakangnya di masa lalu. Dan please lah menjadi lebih bijak gitu, bahwa ternyata memang itu adalah salah karena sekarang itu menjadi masalah. Dan lebih baik itu tidak tetap dinormalisasi, tidak dibudayakan, karena ternyata ya hasil banyak penelitian dan sering dipublish, budaya catcalling itu awal dari budaya pemerkosaan. Itu langkah paling kecilnya gitu, ketika kita menabrak batas penghargaan kepada seorang manusia ya gitu. Nah, bayangkan mungkin kalau kata perkosaan, orang sudah membayangkan tuh betapa ngeri gitu. Dan ketika kamu masih gitu menormalisasi langkah-langkah kecil itu, bisa-bisa lama-lama gitu kamu malah jadi pelaku, dan tentunya kita tidak mau seperti itu. Oke. Oke. Nah, aku mau beralih ke temuan gitu ya. Jadi kalau tadi misal di ranah publik itu angkanya sekitar 13% gitu kejadiannya. Nah, tapi yang nomor satunya itu di ranah rumah tangga gitu, domestik, dan itu lebih dari 50% gitu. Teman-teman ngelihat fenomena ini gimana? Kayak misal rumah tangga itu kan adalah salah satu institusi awal gitu ya, institusi awal yang dirasa jadi tempat yang aman, kita bisa jadi diri sendiri dan sebagainya. Tapi itu malah jadi tempat yang sangat rentan gitu. Bisa jadi indikasi bahwa perempuan semakin berani untuk berdiri ke dirinya sendiri gitu, berdiri di dirinya sendiri. Kenapa gitu? Rantai kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu kala kayak gitu ya. Zaman dulu kala di mana memang seringnya perempuan tuh dibuat jadi kelas 2, bahkan tuh sampai ke ranah
rumah tangga kayak gitu, di mana tadi itu ada nilai-nilai yang memahamkan bahwa perempuan tuh harus yang patuh, harus sabar. Kalau dipukul itu bukan kekerasan, tapi itu dalam metode pendidikan kayak gitu. Yang salah adalah perempuannya gitu. Yang mungkin waktu pada masa itu gitu, pada masa sebelumnya banyak perempuan lebih bertahan karena menjaga martabat keluarga kayak gitu, menjaga harga diri keluarga, dibilang aib gitu, dan menahan itu semua gitu. Namun semakin berjalannya waktu, kita bisa melihat sekarang banyak perempuan lebih berani berbicara. Itu bisa jadi salah satu indikasi ya bahwa kenapa sekarang banyak data atau angka yang tadi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Bukan karena sebelumnya tidak ada gitu, bukan karena sebelumnya kecil, tapi karena bisa jadi perempuan sekarang lebih berani untuk bersuara dan berdiri untuk dirinya sendiri kayak gitu. Ini juga menarik. Jadi temuan tempat berikutnya itu adalah sekolah gitu atau institusi pendidikan. Ya jumlahnya sebenarnya lumayan kecil gitu ya, 6,2. Tapi entah ini karena misal tidak dilaporkan atau tidak ketahuan gitu ya. Seperti itu. Nah, ironinya adalah sebenarnya ini institusi pendidikan gitu kan. Meskipun porsinya kecil, tapi adalah tempat yang harusnya ngasih pemahaman yang baik gitu ya. Teman-teman ngelihat ini seperti apa? Karena kan kemarin misalnya di Tangerang ada salah satu sekolah swasta gitu yang ya ada ya gitu ya, ya berbasis agama gitu yang kemudian karyawannya gitu yang melakukan pelecehan seksual terhadap murid-muridnya gitu. Nah, teman-teman ngelihat ini seperti apa? Kita harus pahami namanya child grooming. Ya, kalau di sekolah itu kan murid-murid kan di bawah 18 tahun. Bahkan sebenarnya sih secara medis 25 tahun tuh otak kita benar-benar full berfungsi gitu. Jadi kita benar-benar bisa menentukan mana yang emang value yang mau aku anut gitu. Jadi kayak 18-19 itu mereka masih tahap belajar untuk mengetahui dunia. Jadi kalau ngomongin child grooming, bisa jadi pelaku-pelaku ini emang berusaha untuk menarik perhatian dari anak-anak. Jadi kayak contoh aja deh, kita kalau deket sama anak-anak, coba pegang ini, pasti dia berusaha pegang ya. Jadi saya percaya itu nggak sekali. Kasus-kasus di sekolah itu nggak mungkin dia sekali langsung itu terjadi. Pasti ada pendekatan dulu, ada lihat-lihatan dulu. Pasti pelaku memantau lah gitu. Apalagi di sekolah yang setiap hari masuk ya. Jadi aku merasa stop banget buat semua masyarakat netizen yang menyalahkan anak-anak ya. Karena aku percaya ketika korban itu adalah anak-anak, pasti dia ada ketimpangan kuasa di situ. Relasi kuasanya relasi kuasa gitu. Jadi dia melakukan itu ya karena dia disuruh atau ada sesuatu imbalan ya, yang seperti kasus-kasus pada umumnya manipulasi ya. Kepala nanti sekolah dikasih ini, nanti biayain keluarganya kayak gitu-gitu kan. Yang harus masyarakat tuh tahu kalau itu salah gitu. Itu yang menormalisasi kekerasan itu terus-menerus terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Iya, dan menurutku juga kita sebagai orang besar harus memang jujur juga mengakui bahwa ini adalah kegagalan kita untuk menjaga anak-anak tadi punya pemahaman, punya batasan yang sehat kayak gitu. Seandainya kita orang dewasa benar memberikan pengarahan atau benar memberikan didikan kepada anak-anak bahwa untuk menghargai tubuh itu, misal dengan ketika ada orang yang menyentuhmu, marahi dan harus ceritakan kayak gitu. Misal ketika ada orang dewasa yang terus-terus membujukmu untuk melakukan sesuatu yang kira-kira kau nggak nyaman gitu, katakan tolak kayak gitu, katakan tidak dan kasih tahu ke orang tua gitu, kasih tahu ke guru lain gitu. Itu kan sering tidak didapatkan oleh anak-anak gitu. Ya berkaca dari pengalamanku juga nggak ada tuh yang ngingatin, misalnya ketika nyentuh, kalau misalnya disentuh guru bagian tubuh mana itu sebenarnya nggak boleh loh gitu, nggak ada. Ya mungkin budayanya kita bukan budaya bercerita kali ya, kayak orang tua juga nanyain misalnya belajar apa di sekolah hari ini, tuh kayaknya masih jarang banget ya. Iya, ketika aku kecil kan aku juga nggak dapet, dan aku merefleksikan ya ternyata ya ketika sudah besar kan kita belajar, oh kalau aku disentuh pundaknya dan aku tidak nyaman, aku boleh marah loh gitu.
atau ketika dia cubit pun aku gitu, aku boleh marah loh, bukan hanya berdiam sebagai karena aku anak-anak dan dia adalah orang besar yang boleh melakukan itu. Nah, ketika itu pun terjadi di anak-anak gitu, kita kan banyak melihat orang mengomentari itu dengan sangat kejam gitu. Misalnya kayak, Allah memang anaknya aja yang mau gitu, atau tidak bersimpatik kayak gitu ke korban-korbannya. Padahal kalau kita mau jujur untuk melihat apa yang rupanya kita lakukan sebagai orang besar, untuk memberitahukan soal tadi batasan, soal tindakan-tindakan pelecehan kayak gitu, soal untuk mengenali tubuh kayak gitu kan, seringan kan itu ditabukan kayak gitu ketika bicara bilang, misal gitu ya, ketika kita mau bilang alat kelamin, kita ganti dengan kata, kalau boleh gitu bilang misalnya burung, tempe gitu, yang kita nggak ngerti gitu sebagai anak-anak, pakai kacamata anak-anak, kita nggak tahu bahwa ternyata ini adalah hal yang sensitif yang perlu kita jaga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita membiasakan dan misalnya bilang ya, oh iya ini vagina, ini penis gitu dengan biasa gitu, dan mereka diajarkan untuk bilang ketika ada orang yang menyentuh itu jangan gitu, itu kan juga bisa jadi langkah preventif, langkah pencegahan kekerasan terhadap anak gitu ya. Walaupun benar kayak ada katanya Kak Natal bahwa banyak pelaku ini kan dia nge-grooming, memanipulasi, memberikan mungkin permen, nilai, pujian-pujian, dan hal-hal baik lainnya ya gitu, untuk si anak yang merasa bahwa dia, oh aku diterima kayak gitu, aku disayangi, yang ternyata tuh punya niatan lain, niatan jahat. Dan lagi-lagi gitu mau balikin lagi pemerintah juga harus sebenarnya tegas gitu terhadap kasus-kasus seperti ini, jangan tunggu viral gitu. Kayak mungkin teman-teman masih ingat kasus di pesantren daerah Jawa Timur di mana sampai poldanya itu sujud ke bapaknya pelaku agar masalah ini agak lebih tenang gitu, karena santri-santri yang lain tuh banyak mendemo pengadilan, banyak mendemo polisi kayak gitu. Padahal jelas-jelas itu udah puluhan korban loh gitu, dan itu bukan terjadi dalam 1 tahun gitu. Tapi bagaimana butanya kita melihat tokoh-tokoh tertentu atau instansi tertentu dan membela itu gitu, tuh jadi melegalkan apa yang terjadi dan melanggengkan apa yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan khususnya anak gitu. Kalau misalnya kita lihat institusi pendidikan sekarang yang memang punya langkah progresif gitu, masih di universitas dengan buat satgas TPKS-nya gitu. Walaupun banyak dengar cerita satgasnya juga pusing karena kampusnya masih budaya patriarki banget gitu. Kayak UI kemarin kan mereka kompakan ya untuk enggak, gue mau berhenti nih dari satgas TPKS karena kampusnya bikin malu gitu, berpihak pada pelaku gitu. Kan mereka semua langsung out kan gitu. Itu kan memang langkah apa ya, itu menurutku ya langkah idealisnya mereka dan harus kita hargai gitu. Dan tapi kalau kita lihat ke sekolah-sekolah kayaknya kan belum ada toh gitu dari pemerintahnya kita, misalnya Kemendikbud, untuk fokus di kekerasan yang terjadi di ranah sekolah. Dan balik lagi, karena korbannya juga masih usia anak, di mana di mata hukum dianggap belum dewasa dan tidak bisa berdiri untuk dirinya sendiri, ini kan juga jadi tantangan tersendiri ya untuk anak ataupun korban mencari keadilannya kayak gitu. Bicara berarti. Karena kan kalau aku lihat kalau di generasi aku udah lumayan terbuka untuk membahas itu ya. Kayak teman-teman seusia aku yang mungkin udah punya anak, mereka udah mulai terbuka gitu. 3 tahun udah diajarin gitu kan. Tapi generasi-generasi yang di bawah aku atau yang di atas aku, ya aku bilang mungkin belum terbuka